terpilihnya si A apakah mewakili semua? Tentu tidak. Tapi apakah yang tentu tidak itu bisa berlandaskan dengan variabel-variabel akademis yang ada di belakangnya? Nah, Provinsi Lampung ini mendapat perhatian publik jika publiknya yang bersuara lebih keras dibanding pemerintahnya. Dari Universitas Saburai, Gilang. Terima kasih Pak Heriwardoyo selaku moderator dan bapak-bapak yang terhormat yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, bermohon maaf. Saya di sini mewakili Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Kebetulan saya juga dipercaya sama beliau sebagai kemahasiswaan. Jadi saya cukup 2 tahun ini berkecimpung bagaimana cara pola berpikir generasi muda, karena saya bersentuhan langsung dengan mahasiswa juga, tentang kesadaran politik di ranah mahasiswa-mahasiswa ini. Kalaupun dia menyampaikan aspirasinya dalam berpolitik, ini belum berbicara tentang kebijakannya, hanya berpartisipasi dalam politik saja, intisari dari aspirasi pun itu terkadang masih kita bias mahasiswa-mahasiswa ini, di mana generasi muda ini menyampaikan aspirasi. Kok kayak kita zaman dulu tadi sudah dijabarkan tahun malari dan sekian, itu diaspirasikan dengan berdemo, demonstrasi di lapangan terbuka, dan ada ketua regunya yang menyampaikan sebuah aspirasi, ada pejabatnya yang turun ke lapangan merespon itu semua. Nah, di sini aspirasi dari generasi muda ini yang saya pikir mungkin sudah mulai bergeser medianya, di mana gadget dan media sosial ini sudah menjadi platform yang mengakomodir secara bebas bagaimana kita bisa melihat partisipasi politik generasi muda. Pada suatu ketika, sekitaran 2-3 bulan yang lalu, saya pernah kedatangan tamu dari Kementerian Dalam Negeri. Dia berkunjung ke kedai saya di Korpri itu, dia mengatakan, menurut Pak Gilang, generasi muda di Lampung ini bagaimana sih tingkat partisipasi politiknya? Karena beliau datang, ada pernah ke Padang juga, dosen-dosen yang dianggap menurut Kementerian Dalam Negeri ini usianya masih cukup muda dan bisa berbaur dengan masyarakat. Saya katakan waktu saya sekolah dulu, di mana banyak sekali baliho-baliho yang terbang di mana-mana di sepanjang Jalan Sudirman, di Jalan Raden Intan, dan sekarang sepi. Nah, proses itu saya kira bukan dari ranah masyarakat atau generasi muda di Provinsi Lampung yang tidak melek hukum, atau mungkin partisipasi hukum ini yang sudah terlalu partisipasi politik ini sudah terlalu mahal dan tidak sampai aktor-aktor politik ini untuk bisa mencapai tingkat ekonomi untuk dia bisa berpartisipasi dalam politik, sehingga ada respon dari masyarakat tentang partisipasi tersebut. Dan gaungnya adalah bagaimana platform seperti Instagram, TikTok itu menjadi tombak bahwa seperti yang ada salah satu partai yang sangat gencar sekali mempromosikan, ini loh kader kami, ini loh visi misi partai kami, dan ini loh pengembangan seperti di Lampung saja kan ada menteri yang dari Lampung juga, dia menggunakan platform itu dan responnya cukup bagus gitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah respon yang bagus itu diiringi dengan respon dan tingkat kepuasan politik dari masyarakat? Terpilihnya si A apakah mewakili semua? Tentu tidak. Tapi apakah yang tentu tidak itu bisa berlandaskan dengan variabel-variabel akademis yang ada di belakangnya? Nah, ini yang terkadang perlu adanya kesadaran politik di era generasi muda. Kita akan membahas mungkin Indonesia Emas tahun 2045 dan sebagainya. Apakah Indonesia Emas tahun 2045 bisa mengikuti Lampung Emas juga di 2045, atau malah hanya menjadi supporter, dan tadi sudah disinggung oleh moderator, sebagai negara yang mayoritas hanya konsumen saja, kita hanya menikmati produk-produk gitu. Dan saya pikir pada saat kita mungkin ke Jakarta atau ke kota-kota besar Surabaya, banyak sekali
platform-platform dari negara luar yang sudah menguasai perdagangan. Itu benar. Dan di Lampung pun sudah mulai ada grow up ekonomi di sana dan ada seperti brand-brand apa kita bisa sebut saja mungkin merek ada brand dari Korea sana yang masuk ke sini. Responnya tuh di awal luar biasa. Tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan ciut, turun. Apakah daya belinya yang rendah atau seperti apa? Dan itu pun akhirnya pembukaan ke ranah investasi lagi. Apakah proses-proses itu sudah didukung oleh masuk ke ranah kebijakan dari pemerintah daerah tentang keringanan, bagaimana kemudahan keringanan atau apa ya refleksi investasi itu bisa menggeliat di Provinsi Lampung. Dan saya pikir kalau kita ke daerah Bakauni sana atau di daerah Bakauni ke Cilegon itu kan banyak sekali kapal-kapal perdagangan itu. Kalau saya pikir, wah kalau kita ke Batam, ke Pulau Bintan dan segala macam, ini ada teksnya sendiri loh. Apakah pemerintah Provinsi Lampung tidak bisa seperti itu? Dan saya pikir ada undang-undang yang mendasari itu. Dan hal-hal ini pun yang terkadang menjadi short line atau headline di mana Provinsi Lampung ini mendapat perhatian publik jika publiknya yang bersuara lebih keras dibanding pemerintahnya. Nah ini yang membuat saya mungkin bisa mengidentifikasi kenapa Provinsi Lampung ini di segi masyarakatnya bisa berjalan semaksimal itu dalam menyuarakan aspirasinya, tapi dari tokoh-tokoh pemerintahannya itu juga kurang merespon hal-hal tersebut. Nah ini yang saya dapatkan kesimpulan itu jika saya sebagai dosen menanyakan langsung dengan mahasiswa terkait itu dengan proses magang mereka, KKN dan segala macam, itu tidak keluar dari ranah bagaimana sih kok kita ini masih sulit. Bagaimana ya para generasi muda mungkin di 2045 kalau misalkan tadi dari Pak Robi tidak menyebutkan dengan ekonomi politik yang saya bisa katakan kurang menjadi perhatian khusus, jangan-jangan 2045 kita hanya memperhatikan itu saja gitu. Tidak ada langkah konkret seperti beberapa daerah yang memang secara kepemimpinan tadi sudah singgung Pak Nur Islam juga, dan di situ memilih concern. Jadi ini daerah memilih ciri khas khusus. Ciri khas khusus terbentuk atas dasar kepemimpinan yang memiliki ciri dan karakter tersendiri. Saya pikir dalam merespon masalah ketimpangan kualitas pelayanan dan manajemen konflik, penguatan identitas budaya itu bisa bersumber dari bagaimana para generasi muda ini bisa merespon hal-hal itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Gilang dari Universitas Saburai yang memberi penekanan pada generasi muda. Kalau ada pepatah Arab, ketika muda, anak-anak muda ini ingin mengubah dunia, tapi ketika dia tua, dia ingin mengubah anak muda.